Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Umi Nasihatun, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu dengan NPM A1A021093 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Seperti biasanya, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu membuat video pembelajaran. Baiklah, materi yang kali ini saya akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan sekolah dasar. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasannya berikut ini ya. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Marini 2014. Manajemen sekolah dasar dilakukan setiap tahunnya atau dalam tim atau sebagai bagian dalam tim manajemen senior. Manajemen sekolah dasar merupakan bagian dari pembuatan keputusan yang dilakukan bersama atau melalui penerimaan tanggung jawab manajemen spesifik untuk beberapa aspek pekerjaan sekolah dasar. Sebagian besar guru-guru di sekolah dasar memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan manajemen sekolah dasar. Peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar menurut Marini 2014 antara lain sebagai berikut: bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program metode dan penilaian, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain, mengkoordinasi atau mengelola pekerjaan guru-guru lain, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah, dan berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru, serta mengalokasikan peralatan dan material. Selanjutnya yaitu kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Kerangka manajemen sekolah dasar yaitu jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah, peran kepala sekolah di dalam pelaksanaan anggaran tahunan, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah, pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Selanjutnya yaitu sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang didefinisikan secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala arah. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang tepat dan yang telah disetujui, di mana tujuan-tujuan ini ditentukan baik secara internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia
usia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Selanjutnya yaitu penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin 2010, yaitu pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan yang keahlian yang diajarkan pendidik. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan nilai ajar, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari konsep manajemen pendidikan sekolah dasar. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa untuk like,